Akibat terbesar dari pemberontakan. Kejadian 3 ayat 7. Jangan lupa like, subscribe, dan komen share agar semakin semangat dalam upload video terbaru. Rasa malu dan takut mencekam para pelaku kejahatan akibat dari perbuatan itu sendiri. Dua hal ini masuk ke dalam dunia bersama dengan dosa dan masih hadir di dunia. 1. Rasa malu mencekam mereka tanpa disadari. Mengenai hal ini, perhatikanlah. 1. Perasaan-perasaan bersalah yang kuat menguasai mereka di dalam hati mereka sendiri. Terbukalah mata mereka berdua. Yang dimaksudkan bukan mata jasmani yang sudah terbuka sebelumnya, karena sangat jelas tampak bahwa dosa masuk melalui mata jasmani mereka. Mata Yonatan menjadi terang karena memakan buah terlarang. 1 Samuel 14 ayat 27. Artinya dia disegarkan dan dibangunkan kembali karena buah itu. Tetapi mata Adam dan Hawa tidak demikian. Juga tidak ada keuntungan yang diperoleh melalui pengetahuan sejati. Sebaliknya mata hati nurani terbuka dan hati mereka membuat mereka terpukul karena apa yang telah mereka lakukan. Saat itu ketika sudah terlambat, mereka mengerti betapa bodohnya makan buah terlarang. Mereka mengerti telah jatuh dari kebahagiaan ke dalam kesengsaraan. Mereka melihat Allah yang penuh kasih bangkit amarahnya. Anugerah dan kemurahan hatinya hilang dari mereka. Gambar dan rupanya lenyap dan kekuasaan atas makhluk-makhluk lain pun berlalu. Mereka melihat kodrat mereka menjadi bejat dan rusak dan merasakan kekacauan di dalam jiwa mereka sendiri yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. Mereka melihat hukum dalam anggota-anggota tubuh mereka berperang melawan hukum dalam pikiran mereka dan memikat mereka kepada baik dosa maupun murka. Mereka melihat seperti Bileam ketika Tuhan menjipakkan mata Bileam. Bilangan 22 ayat 31. Malaikat Tuhan berdiri di jalan dan pedangnya terhunus di tangannya. Dan mungkin mereka melihat ular yang telah menipu mereka sedang mengejek mereka. Perikop ini memberitahu kita bahwa mereka telah melihat diri mereka telanjang. 1. Mereka dilucuti, kehilangan semua kehormatan dan kegembiraan dari keadaan Eden mereka. Mereka terpapar dengan segala kesengsaraan yang sudah sepantasnya terjadi sebagai akibat dari Allah yang murka. Semua senjata mereka dilucuti. Pertahanan mereka meninggalkan mereka. 2. Mereka dibuat malu. Untuk selamanya menjadi malu di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat. Mereka melihat diri mereka sendiri ditelanjangi dari segala perhiasan dan panji kehormatan, diturunkan dari martabat mereka dan dipermalukan yang secara luar biasa. Mereka terbuka terhadap hinaan dan kecaman dari sorga, bumi, dan hati nurani mereka sendiri. Sekarang lihatlah di sini. Pertama, betapa memalukan dan menggelisahkannya dosa itu. Dosa melakukan kejahatan dimanapun diberi kesempatan, membuat manusia bertentangan dengan diri mereka sendiri, mengusik kedamaian mereka, dan menghancurkan segala kenyamanan mereka. Cepat atau lambat dosa akan menimbulkan rasa malu, baik rasa malu karena penyesalan yang sungguh-sungguh yang berakhir dengan kemenangan, ataupun rasa malu akan kehinaan yang kekal yang akan diperoleh orang jahat pada waktu bangkit di hari penghakiman. Dosa adalah noda bangsa. Kedua, betapa penipunya iblis itu. Dia memberitahu nenek moyang pertama kita ketika dia mencoba mereka bahwa mata mereka akan terbuka, dan memang mata mereka terbuka, tetapi bukan seperti yang mereka kira. Mata mereka terbuka terhadap aib dan kesedihan mereka, bukan kehormatan ataupun keuntungan mereka. Oleh karena itu, ketika iblis berbicara jujur, jangan percayai dia. Pembohong-pembohong yang paling jahat dan berbahaya seringkali membenarkan diri mereka dengan alasan ini, bahwa mereka hanya berbicara kurang jelas, tetapi Allah tidak akan membenarkan mereka. 2. Perubahan menyedihkan yang mereka buat untuk meringankan perasaan berdosa ini, dan untuk melindungi diri dari kesadaran itu, mereka menyemat atau menjahit atau menjalin daun pohon ara. Dan untuk menutupi setidaknya sebagian dari rasa malu mereka terhadap satu sama lain, mereka membuat cawat. Lihatlah di sini. Apa biasanya kebodohan orang yang telah berbuat dosa? 1. Bahwa mereka lebih berkeinginan untuk menyelamatkan nama baik mereka di hadapan manusia daripada mendapatkan pengampunan dari Allah itu sendiri. Mereka enggan mengakui dosa mereka dan sangat ingin menutupinya sebanyak mungkin. Aku telah berdosa,
tetapi tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku. 2. Bahwa alasan-alasan yang dibuat manusia untuk menutupi dan meringankan dosa mereka adalah sia-sia dan itu tidak berarti. Seperti cawat dari daun pohon ara, mereka bukan membuat persoalan menjadi lebih baik, melainkan lebih buruk. Rasa malu yang disembunyikan seperti itu menjadi semakin memalukan. Namun demikianlah kita semua cenderung menutupi pelanggaran kita seperti Adam. 2. Ketakutan segera mencekam mereka begitu mereka memakan buah terlarang itu. Perhatikanlah di sini. Pertama, apa penyebab dan alasan ketakutan mereka? Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Kedatangan sang hakim yang mendekatlah yang membuat mereka ketakutan. Tetapi walaupun begitu, dia datang dengan cara yang hanya menakutkan bagi hati nurani yang bersalah. Diduga dia datang dalam wujud seorang manusia dan dia yang menghakimi dunia sekarang sama dengan yang akan menghakimi dunia pada akhir zaman, bahkan seorang yang telah ditentukannya. Sepertinya saat itu dia kehilangan serupa dengan mereka yang dia lihat menempatkan mereka di Taman Eden, karena dia datang untuk menginsafkan dan membuat mereka rendah hati, bukan mengejutkan atau menakuti mereka. Dia masuk ke dalam taman, bukan turun langsung dari sorga di hadapan mereka seperti yang terjadi kemudian di Gunung Sinai, membuat kegelapan yang tebal sebagai pondoknya atau api yang berkobar-kobar sebagai keritanya, melainkan masuk ke dalam taman seperti seorang yang masih ingin akrab dengan mereka. Dia datang berjalan kaki, bukan berlari, bukan mengendarai sayap angin, melainkan sengaja berjalan seperti seorang yang tidak mudah marah. Ini mengajarkan kepada kita supaya ketika kita benar-benar dihasut jangan menjadi panas atau tergesa-gesa, melainkan berbicara dan bertindak dengan penuh pertimbangan dan tidak ceroboh. Dia datang pada waktu hari sejuk, bukan pada waktu malam ketika segala kengerian 2 kali lebih menakutkan, atau pada waktu panas siang hari, karena dia datang bukan dalam kemarahan yang menyala-nyala. Dia juga tidak mendatangi mereka secara tiba-tiba, melainkan mereka mendengar suaranya dari kejauhan, memberi mereka peringatan akan kedatangannya, dan mungkin masih berupa suara yang pelan, seperti pada waktu dia datang untuk menanyai Elia. Beberapa orang beranggapan mereka mendengar dia berbicara dengan dirinya sendiri tentang dosa Adam dan hukuman yang sekarang harus diberikan kepadanya. Mungkin yang seperti dia lakukan menyangkut Israel, Hosea 11 ayat 8 dan 9. Masakan aku membiarkan engkau? Atau lebih tepatnya mereka mendengar dia memanggil mereka dan mendatangi mereka. 2. Apa akibat dan bukti ketakutan mereka? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah, suatu perubahan yang menyedihkan. Sebelum mereka berbuat dosa, jika mereka mendengar suara Tuhan Allah mendatangi mereka, mereka akan berlari menemui dia dan dengan kegembiraannya yang rendah hati menyambut kedatangannya yang murah hati. Tetapi sekarang setelah mereka berbuat dosa, Allah menjadi hal yang menakutkan bagi mereka, dan kemudian tidak mengherankan jika mereka menjadi hal yang menakutkan bagi diri mereka sendiri, dan mereka pun dengan kebingungan. Hati nurani mereka sendiri menuduh mereka dan menempatkan dosa mereka di hadapan mereka dalam warnanya yang sesungguhnya. Daun pohon ara tidak membantu mereka dan tidak akan berguna bagi mereka. Allah telah menghadapi mereka sebagai musuh, dan seluruh ciptaan berperang melawan mereka. Dan karena mereka belum tahu perantara apapun antara mereka dan Allah yang murka, maka tidak ada yang tersisa selain menunggu penghakiman yang pasti dengan penuh ketakutan. Dalam ketakutan mereka menyembunyikan diri di antara semak-semak. Karena telah melakukan kesalahan, mereka melarikan diri untuk alasan yang sama. Mengetahui bahwa diri mereka sudah bersalah, mereka tidak berani menyerahkan diri, malah menyelinap dan melarikan diri dari pengadilan. Lihatlah di sini. 1. Kebohongan si penggoda serta tipu daya dan kesalahan godaannya. Dia menjanjikan bahwa mereka akan selamat, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak bisa menganggap diri mereka selamat. Dia berkata bahwa mereka tidak akan mati, tetapi sekarang mereka terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Dia berjanji mereka akan menjadi lebih baik, tetapi sekarang mereka melihat diri mereka hina. Tidak pernah mereka merasa begitu kecil seperti sekarang. Dia berjanji mereka akan memiliki pengetahuan, tetapi mereka justru merasa kebingungan sekarang, dan sama sekali tidak tahu kemana harus bersembunyi. Dia berjanji mereka akan menjadi seperti Allah, besar, hebat, dan berani. Tetapi sekarang mereka seperti penjahat yang tertangkap basah, gemetar, pucat, dan gelisah, ingin melarikan diri. Mereka tidak mau tunduk, maka menjadi tawanan.
2. Kebodohan orang berdosa yang beranggapan bahwa mereka dapat atau lebih baik menyembunyikan diri mereka dari Allah. Dapatkah mereka menutupi diri mereka dari Bapa segala terang? Mazmur 139 ayat 7. Akankah mereka menarik diri dari sumber hayat, satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan dan kebahagiaan? Yunus 2 ayat 8. 3. Ketakutan yang menyertai dosa. Semua ketakutan yang luar biasa terhadap kehadiran Allah, tuduhan-tuduhan hati nurani, datangnya kesulitan, serangan makhluk-makhluk yang lebih rendah, dan penjara kematian yang biasa di antara manusia adalah akibat dari dosa. Adam dan Hawa yang adalah rekan dalam dosa berbagi dalam rasa malu dan ketakutan yang menyertai dosa. Dan walaupun berpautan tangan-tangan yang telah lama berpautan dalam pernikahan, tetapi mereka tidak dapat menghidupkan ataupun menguatkan satu sama lain. Mereka menjadi penghibur yang menyedihkan bagi satu sama lain. Terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.